Halo semua, perkenalkan, nama saya Egide Trisna Agustina Putra, NIM 2010101059. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi yang mengambil topik pelanggaran privasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah definisi atau pengertian dari pelanggaran privasi. Kemudian yang kedua, apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran privasi. Dan yang ketiga, saya akan membahas satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran privasi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan cara mencuri, menyebarkan, hingga menjual data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran privasi. Ada banyak hal yang bisa dikatakan pelanggaran privasi, namun ada beberapa pelanggaran privasi yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah pencurian data. Pencurian data ini marak terjadi di Indonesia. Bahkan korban dari tindakan ini bukan hanya warga sipil, melainkan sampai ke instansi negara dan pemerintahan. Modus yang dipakai pun sangat beragam. Yang sempat ramai diperbincangkan adalah penipuan yang berkedok jasa hack akun, kemudian penipuan melalui SMS atau email berkedok giveaway atau bantuan dari pemerintahan, dan lain-lain. Pelanggaran yang kedua yaitu penyebaran data pribadi, entah dengan tujuan untuk dijual maupun untuk disebarkan dan dapat di-download secara gratis. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan sulit untuk dilacak pelakunya, karena biasanya orang yang melakukan pelanggaran ini memiliki kemampuan IT yang tinggi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh kasus dari pelanggaran privasi. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti yang kita tahu, perkembangan internet dan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan kita. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh sederhananya, mulai dari berbelanja, yang sekarang bisa kita lakukan secara online tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung. Kemudian, cara kita belajar juga menjadi lebih mudah dibandingkan dengan dulu, di mana kita hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru atau dosen, namun sekarang kita dapat belajar dengan memanfaatkan source yang ada di internet. Dan masih banyak lagi dampak positif dari perkembangan teknologi. Namun, selain dampak positif, perkembangan teknologi juga tak lepas dari dampak negatif. Contoh dampak negatif adalah mulai munculnya modus-modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi seperti penipuan, sampai dengan yang marak saat ini terjadi, yaitu pencurian data. Kasus-kasus penipuan dan pencurian data ini semakin marak terjadi saat awal virus corona masuk di Indonesia. Ini disebabkan oleh semua aktivitas masyarakat yang harus dilakukan di rumah, sehingga jumlah pengguna internet menjadi meningkat secara signifikan. Namun sayangnya, masih banyak pengguna internet yang masih belum paham mengenai cara menggunakan internet dengan aman. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus mengenai kebocoran data dari salah satu perusahaan penyedia layanan pinjaman uang online yang bernama Kredit Plus. Pada bulan Agustus tahun 2020, telah terjadi pencurian data yang menyebabkan kebocoran data nasabah dari perusahaan Kredit Plus. Data nasabah Kredit Plus dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab dan kemudian dijual di internet secara ilegal. Jumlah data nasabah yang menjadi korban diperkirakan mencapai 800.000, yang kemudian data ini dijual di sebuah forum bernama Red Forum. Bagi kalian yang tidak tahu Red Forum merupakan sebuah website forum yang menjadi tempat berbagi, bertukar, hingga menjual barang-barang dan data-data penting yang entah didapatkan secara legal maupun secara ilegal. Pada kasus ini, pihak Kredit Plus melibatkan jasa dari konsultan cyber security untuk melakukan investigasi terhadap penyebab dari kebocoran data. Kemudian, tak hanya itu, pihak dari Kredit Plus juga melibatkan ahli forensik digital dalam investigasi. Dan pihak Kredit Plus juga melaporkan kasus ini ke BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara.
Lalu, siapakah pelaku pada kasus ini dan siapa saja korbannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas pelaku. Pelaku pada kasus ini diduga merupakan orang pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang atas data-data konsumen tersebut. Sampai saat ini, identitas pasti dari pelaku belum ditemukan. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa pelaku merupakan pemilik akun yang menyebarkan data tersebut di Reddit forum. Setelah saya cek, akun tersebut bernama Skinny Hunter, yang saya rasa ini merupakan akun yang terpercaya di forum tersebut karena memiliki title God yang tercantum pada profil page-nya. Kemudian, siapakah korban pada kasus ini? Ya sudah jelas, yang pertama adalah konsumen atau nasabah dari Credit Plus, dan yang kedua adalah perusahaan Credit Plus itu sendiri. Lalu, apa yang dirugikan dari kasus ini? Saya akan kelompokkan menjadi dua tipe kerugian. Yang pertama, kerugian material, dan yang kedua, kerugian imaterial. Kerugian material merupakan kerugian yang nyata dan dapat dihitung jumlahnya. Contoh sederhananya adalah uang. Sedangkan, kerugian imaterial adalah kerugian yang tak dapat dihitung dan bersifat abstrak, seperti kekecewaan, ketakutan, dan lain-lain. Kita bahas dari kerugian material. Pada kasus ini, kerugian materialnya adalah data dari konsumen yang menjadi korban pada kasus ini. Jumlah data yang dicuri pun tergolong sangat banyak hingga 800.000. Dan di dalam data tersebut terdapat informasi yang sangat sensitif yang seharusnya bersifat rahasia. Kemudian, kerugian imaterial dari kasus ini adalah nasabah atau konsumen menjadi takut dan kecewa terhadap perusahaan yang dianggap telah gagal dalam menjaga data pribadinya. Kemudian, dari pihak perusahaan sendiri mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dan nasabah sehingga menyebabkan kredibilitas dan reputasi perusahaan turun. Lalu, apakah hal yang dilakukan pelaku pada kasus ini merupakan sebuah pelanggaran? Tentu saja iya. Perbuatan pelaku ini telah melanggar beberapa pasal yang ada di dalam UU ITE atau undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku melanggar pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka terjerat hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Tak hanya itu, pelaku juga melanggar pasal 32 ayat 2 yang mengatur tentang penyebaran data pribadi dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pastikan kalian membuat password yang memiliki kompleksitas tinggi namun mudah untuk diingat. Misalkan kombinasi nama dan tanggal lahir, atau bisa menggunakan angka dan huruf random yang memiliki pola yang hanya dimengerti oleh Anda sendiri. Dan terapkan autentikasi 2 langkah yang menggunakan kode OTP. Kemudian, yang kedua, jangan pernah membagikan informasi pribadi di sosial media seperti nomor telepon hingga KTP. Jangan terlalu percaya pada postingan apapun yang mengatakan atau menjanjikan hadiah yang bernilai besar tanpa ada sumber yang jelas. Yang ketiga, jangan sembarangan membuka link yang dibagikan di internet karena mungkin saja link yang dikirim tersebut merupakan scam atau jebakan untuk mendapatkan informasi dari akun Anda. Kemudian, yang keempat, sebisa mungkin hindari untuk menggunakan data pribadi yang bersifat asli saat mendaftar pada website atau apapun yang tidak mengharuskan kita menggunakan data yang asli. Misalkan, saat kita register di Instagram ataupun Twitter, usahakan hindari menggunakan data diri yang asli untuk menjaga data kita tetap aman. Kemudian yang terakhir, manfaatkan jasa orang lain yang memiliki kemampuan di bidang cyber security untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Sekian pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada pembahasan dan perkataan saya yang kurang tepat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.